Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Wina Margaresa dari kelas 2E AKM nomor absen 19. Di sini saya akan melakukan tugas untuk mengerjakan transaksi jurnal umum pada kasus PT Omega Tara. Di sini transaksi pertama pada jurnal umum yaitu perusahaan merekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2023. Nah, di sini bagaimana kita tahu jumlah PPN kita? Caranya kita perlu memeriksa dulu dari daftar laporan. Nah, kita pergi ke daftar laporan. Kemudian untuk PPN pajak kita bisa klik di sini pajak. Lalu kemudian kita pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Periode kita fokus pada periode Januari, maka kita bisa isikan periode dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023, lalu kita klik tampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat eh, total PPN keluarannya yaitu 15.969.855 rupiah, dan total dari PPN masukannya yaitu 7.374.400 rupiah. Nah, jadi di sini kita sudah tahu ya berapa PPN masukan dan berapa PPN keluarnya. Lalu kita bisa mencatat ke dalam jurnal umum. Untuk daftar laporan yang ini tidak usah ditutup, dibiarkan seperti ini, tidak apa. Lalu kita pergi ke buku besar, lalu ke jurnal umum. Nah, di sini tanggalnya yaitu 31 Januari 2023. Dengan akun perkiraan kita mulai dari awal ya, dari PPN keluaran. Nah, PPN keluaran tadi sebelah debat dengan total 15.969.855 rupiah. Lalu kita klik lanjut, dan nantinya ada PPN masukan. PPN masukan tadi di bagian kredit senilai 7.374.400 rupiah. Kita lanjut. Lalu yang ketiga ada PPN lebih atau kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar, otomatis ya, kredit sebesar 8.595.445. Kita klik lanjut. Maka di sini total kredit dan debitnya sudah balance, yaitu 15.969.855 rupiah. Di info lainnya kita bisa klik, kita bisa isi dengan keterangan rekonsiliasi PPN bulan Januari 2023. Lalu kita bisa simpan. Nah, sudah, kita bisa klik, lalu kita bisa lihat di daftar laporan. Di daftar laporan ini, kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka di totalnya, ini total PPN keluarnya 15 juta sekian, total dari pajak keluarnya sekian, dan PPN uang dibayarnya menjadi 0. Nah, maka yang berbeda adalah PPN lebih atau kurang bayarnya menjadi 0. Kalau sudah, kita bisa tutup. Lalu transaksi yang kedua pada tanggal 31 Januari 2023, perusahaan melakukan pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2022.
Dan ada kuisnya yaitu berapakah nilai asuransi dibayar di muka perusahaan setelah adanya transaksi ini. Nah, jadi kita mencatat berapa asuransi yang sudah digunakan pada bulan Januari. Kita bisa pergi ke daftar laporan, lalu ke daftar laporan, lalu di keuangan. eh, Asuransi dibayar dibuka itu masuk ke dalam aset, atau ke dalam neraca. Maka kita bisa klik dari di sini neraca, neraca standar, periode 31 Januari 2023, maka uangnya Indonesia rupiah kita tampilkan. Lalu kita cari asuransi dibayar di muka. Nah, ini kita bisa sorot ya untuk tampilkan detailnya. Nah, ini rinciannya. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar 48 juta rupiah. Jadi per bulannya untuk 12 bulan kan. Jadi kita bagi 12, 48 dibagi 12 hasilnya 4. Jadi kita akan melakukan penyusutan sebesar 4 juta rupiah. Dan yang akan kita bebankan asuransi untuk bulan ini adalah 4 juta rupiah. Kita bisa mencatat transaksinya, kita pergi ke dalam buku besar, lalu kita klik jurnal umum, pertanggal 31 Januari 2023 dengan akunnya eh, yang pertama itu beban asuransi, debit sebesar 4 juta rupiah. Lalu lanjut, dan satunya adalah asuransi dibayar di muka kredit sebesar 4 juta. Lalu kita bisa klik lanjut. Dan di info lainnya kita bisa beri keterangan asuransi bulan Januari 2023. Lalu kita bisa klik. Nah, di sini kita pastikan total antara debit dan kreditnya balance atau sama, maka kita bisa klik simpan. Nah, di sini kita bisa lihat daftar laporannya, kita refresh. Nah, jadi ada eh, kegiatan atau ada transaksi pada tanggal 31 Januari untuk membebankan asuransi bulan Januari sebesar 4 juta. Maka saldo pada tanggal 31 Januari untuk asuransi dibayar di muka adalah 44 juta. Ini menjawab kuis tadi ya, berapa nilai asuransi dibayar di muka perusahaan setelah adanya transaksi ini. Jadi jawabannya adalah 44 juta rupiah. Nah, kita bisa lanjut ke transaksi terakhir untuk jurnal umum, yaitu melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2023 dan ada infonya, informasi nilai kurs Singapura dolar per 31 Januari 2023 adalah 10.050. Nah, sebelumnya kan di awal kita melakukan proses awal bulan, jadi di akhir juga kita melakukan proses akhir bulan. Nah, kita pergi ke bagian perusahaan, lalu di sini ada proses akhir bulan. Pilih bulannya yaitu Januari periode 2023. Nah, di sini sudah ada keterangannya, Singapura dolarnya senilai 10.050. Sudah terisi atau sudah terupdate karena tadi kan sebelumnya kita sudah mencatat transaksi perubahan kurs transfer tadi di bagian kas dan bank, maka di sini sudah otomatis berubah. Lalu kita bisa klik simpan. Nah, maka kita sudah melakukan proses akhir bulan. Kita bisa lihat untuk Januari rinciannya, jurnal penyusutannya. Maka di sini sudah tercatat berapa saja penyusutannya, apa saja yang disusutkan, kayak peralatan atau gedung senilai berapa. Accurate ini sudah mencatat secara otomatis. Kita lihat analitisnya, ini sudah ada ya, sudah tercatat. Nah,
yang sudah terhitung di sini. Maka transaksi untuk jurnal umum pada PT Omega Tara sudah selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.